Mercy penuhi panggilan kedua Polres Kota Bogor. Lembaga Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee Mercy memenuhi panggilan kedua dari Polres Kota Bogor hari Rabu 16 Desember 2020. Mereka dimintai keterangan selama 6 jam. Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad mengatakan pihaknya datang memenuhi panggilan sebagai saksi. Relawan Mercy katanya mendapat 38 pertanyaan soal posisi dan kedudukan tim medis Mercy dan hubungannya dengan pimpinan FPI. Tadi kami dipanggil sebagai saksi dalam hal ini saya, Dr. Mea, Dr. Hadiki itu dipanggil untuk memberikan kesaksian ya. Nah, saya ajukan sekitar 38 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan saya itu menyangkut tentang tugas fungsi saya sebagai Ketua Presidium, kemudian hubungan Mercy dengan FPI. Kira-kira itulah. Jadi saya nggak jelasin secara detail. Kira-kira intinya adalah secara global seperti itu. Dikerang 6 jam ya, 6 jam dipanggil. Sarbini mengatakan pihaknya terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan kepolisian. Mercy akan selalu transparan, independen, dan tidak pernah ragu untuk melaksanakan tugas dan profesi selama dalam jalur yang benar. Ia menegaskan dokter bekerja sesuai dengan undang-undang, kode etik, dan juga sumpah sebagai dokter. Ya, ini kan lupa saya pasal berapa itu kan pasal yang menyebutkan menghalang-halangi penyidikan ya. Ini pasal ini yang coba diangkat. Nah, teman-teman tadi sudah menjelaskan semua bagaimana proses pemeriksaan kesehatan Habib Rizik ya dari A sampai dengan Z. Jadi mudah-mudahan ini bisa terurai semua lah. Kemudian bisa menjadi satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Ya, kita mendukung agar mereka terbuka menyampaikan apa yang mereka lihat, mereka periksa, apa yang mereka lakukan, harus terbuka semua itu. Dapat mestinya Mercy ini transparan, independen ya. Jadi juga sebagai pelajaran bagi semua kita bahwa kita jangan ragu, jangan takut dalam melaksanakan tugas profesi kalau memang kita dalam jalur yang benar. Jadi keyakinan itu penting kita bangun. Artinya kita minta pada semua pihak untuk menghormati independensi dokter, sehingga janganlah independensi dokter ini diintervensi dari hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan profesi ini menjadi terganggu gitu. Jadi bagaimanapun juga dokternya bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kode etik, sesuai dengan sumpah seorang dokter. Ini pelajaran semua. Maka kita lebih proporsional dari sesuatu itu. Kita menghormati setiap profesi, setiap orang kita hormati. Ahmad Mihdan meminta kepolisian tidak meneruskan pemeriksaan terhadap tim medis Mercy karena dinilai tidak tepat. Usai diperiksa sebagai saksi atas kasus swab tes Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Umi Bogor oleh Mercy, kuasa hukum tim Mercy Ahmad Mihdan meminta agar pemeriksaan ini tidak sampai naik ke pengadilan karena dinilai tidak tepat. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tim Mercy adalah upaya penanganan COVID-19 yang justru membantu upaya pemerintah. Menurut hemat kami ada beberapa hal ya. Tuduhan penghalangan ini menurut hemat kami tim penasihat hukum tidak tepat. Laporan terhadap penghambatan atau penghalangan petugas dalam hal penanganan COVID. Sebetulnya yang terjadi justru adalah bahwa baik Rumah Sakit Umi maupun dokter-dokter Mercy itu memberikan bantuan terhadap proses penanganan COVID. Karena itu, upaya dokter maupun rumah sakit merahasiakan hasil swab test tersebut adalah hak pasien. Ahmad Mihdan menuturkan bahwa sebenarnya pihak Mercy ketika akan melakukan swab test kepada Habib Rizik Syihab sudah mengajak pihak Dinas Kesehatan dan petugas Satgas COVID-19 namun tidak hadir dengan jam yang sudah ditentukan. Setelah usai dites oleh tim Mercy, baru kemudian mereka datang untuk melakukan tes ulang kepada Habib Rizik yang kemudian ditolak oleh pihak keluarga.
ya. Teman, ini kan persoalan soal tes swab ya. Soal tes swab itu beredar macam-macam, Mercy punya lab abal-abal lah. Padahal kan Mercy yang tidak punya lab ya. Mercy tidak melakukan, dia mengambil swab, kemudian tes swab itu dilakukan, dibawa kepada rumah sakit yang terverifikasi ya, jadi yang memiliki sertifikasi bahwa lab itu adalah lab yang dimiliki pemerintah yang menangani hasil swab COVID. Nah, yang lain menurut teman kami ada ya, kalau nggak disebut ini kesalahpahaman ya, mungkin ada hal-hal yang sifatnya egoisme terhadap keberadaan rumah sakit, karena rumah sakit Umi dipilih oleh yang bersangkutan ya, oleh pasien ya, sehingga kok nggak di rumah sakit besar ya. Ini padahal kan ini haknya pasien ya, haknya klien. Tapi menurut kami tidak tepat untuk melanjutkan perkara ini ya menjadi perkara yang dapat diangkat ke pengadilan, karena menurut teman-teman tidak ada penghambatan terhadap petugas atau pegawai atau unsur yang memberikan penanganan terhadap COVID. Karena yang terjadi adalah di mana baik rumah sakit maupun Mercy, Dr. Mercy melakukan upaya penanganan COVID yang sebetulnya membantu program pemerintah. Di satu sisi soal tes itu sebetulnya ada kewenangan, memang dokter-dokter juga punya hak merahasiakan, dan juga ada hak klien tidak memberikan. Tapi ketika itu ada proses di kepolisian, memang harus dibuka. Akhirnya terbuka bahwa pada waktu itu di tesnya sebetulnya diajak unsur tenaga medis dari Dinkes atau petugas Satgas, tapi nggak waktunya dia nggak datang pada jam yang sudah ditentukan. Setelah sudah dites, baru kemudian datang mau dites ulang. Buat apa? Keluarga tidak mau. Kemudian ditanya, karena ini tes swabnya adalah tes PCR ya, tes PCR. Jadi tentu kalau dia tes PCR waktunya paling cepat 2 hari. Sementara di swabnya adalah hari Sabtu ya, hari Jumat pagi, kemudian Jumat malam sudah diminta, tentu belum ada. Sabtu diminta ya, tentu belum ada. Nah, kemudian baru beberapa hari kemudian tes swab itu keluar, tapi sudah nggak diminta-minta, baru belakangan rumah sakit yang minta. Nah, barulah dikasih ke rumah sakit. Jadi sebetulnya nggak ada yang dihalang-halangi gitu loh. Jadi menurut hemat saya harusnya dihentikan kasus ini. Nggak ada yang menghambat, karena tadi saya katakan di awal, baik rumah sakit Umi maupun Mercy melakukan tugas-tugas yang sebetulnya membantu Satgas COVID. Jadi nggak ada yang dihalangi. Justru itu mereka berperan membantu program ini. Demikian tim Rasil News.